Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 ingin menjelaskan PPT kami, yaitu judulnya Organisasi Input Output. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Betty Aprianti dan teman kelompok saya ada Ahmad Baihaki dan Yusuf Marsilo Rezekula. Next. Yang pertama, latar belakang masalah dari PPT kita yaitu di mana perkembangan teknologi komputer yang pesat membuat sistem komputer semakin kompleks dan membutuhkan koordinasi yang baik antara input, proses, dan output. Agar komunikasi antara CPU, memori, dan perangkat eksternal berjalan efisien, diperlukan organisasi input-output yang terstruktur. Organisasi input-output ini berperan penting dalam mengatur aliran data, meningkatkan efisiensi kerja sistem, dan memastikan komputer dapat berinteraksi dengan dunia luar secara optimal. Next. Nah, mungkin saya lanjutkan ya. Untuk pengertian dari organisasi input output ini adalah peralatan input pada komputer adalah perangkat yang memberikan perintah langsung atau data ke peralatan proses yang pada komputer untuk diproses kemudian dikeluarkan berupa informasi kepada pengguna. Jadi untuk pengertian ini adalah peralatan input pada komputer, perangkat yang memberikan perintah langsung kepada data dan diproses pada komputer berupa keluaran informasi. Oke, untuk definisi input output ini adalah bagian dari sistem mikroprosesor yang berfungsi untuk sebagai jembatan antara komunikasi agar mikroprosesor dapat berinteraksi dengan dunia luar. Nah, untuk strukturnya kita bisa lihat di sini ada address line ya. Strukturnya menunjukkan modul input atau output sebagai entitas tengah yang bertugas untuk berkomunikasi dengan CPU atau memori. Yang kedua, berkomunikasi dengan peripheral. Nah, di sini kita ada tiga mungkin ya. Ada pertama sistem bus, yang kedua ada yang di tengah adalah input output modul, yang ketiga ada link peripheral device. Nah, mungkin sebagai informasi ya, link peripheral device itu adalah perangkat tambahan yang terhubung dengan komputer atau sistem pemprosesor untuk meningkatkan fungsionalitas dan memungkinkan komputer berinteraksi dengan dunia luar. Mungkin ring peripheral ini semacam port USB atau enggak port HDMI ya, teman-teman. Nah, inti dari sistem input output ini adalah modul itu sendiri seperti yang ditunjukkan pada modul generik ini. Tugasnya adalah untuk menjembatani antara komunikasi CPU dan memori dengan perangkat luar. Modul input output ini terhubung dengan sistem bus yang terdiri dari address, data lines, dan control lines untuk berkomunikasi dengan CPU, dan di sisi lain ia memiliki link peripheral lain untuk menghubungkan komputer dengan dunia luar yang di bawah ini ya teman-teman. Nah, oke, mungkin saya next. Nah, untuk sorry. Untuk skema perangkatnya adalah gambar ditunjukkan ada dua ya teman-teman, ada kontrol logika sama transducer atau buffer. Nah, mungkin gambar ini menunjukkan skema dari perangkat peripheral ini. Terdapat ada dua blok utama. Nah, blok utama yang pertama adalah kontrol logika. Bagian ini menerima sinyal dari kontrol modul input seperti read atau write, atau membaca atau menulis, dan mengirimkan sinyal kepada modul input output. Misalnya, apakah perangkat sudah siap atau ada perangkat error. Ke yang di atas ya teman-teman, ada dari kontrol logika ini kita ada jarum panahnya di atas sampai ke bawah. Nah, untuk yang di sebelah kanannya ada buffer atau transducer. Nah, ini adalah bagian berinteraksi langsung dengan data. Transducer mengkonversi data format dari elektronik internal ke format yang sesuai dengan dunia luar, atau sebaliknya. Sementara, buffer ini adalah berfungsi sebagai
menampung data sementara yang akan dikirim atau diterima sebelum data tersebut teruskan ke modul input atau output. Jadi secara singkatnya, kontrol logika ini mengatur operasi sementara buffer dan transducer menangani konversi dan penyimpanan data yang masuk dan keluar dari dunia luar. Oke, mungkin saya next dari blok diagram ya. Blok diagram struktur input output ini adalah, jadi menjelaskan modul input output ini menjelaskan tugasnya menggunakan register untuk penyimpanan data atau status atau perintah. Dan ada yang di bagian sini ada input output logic berfungsi sebagai penerjemah dan koordinator untuk memastikan komunikasi yang lancar dan teratur antara kecepatan tinggi bus sistem dan sebagai berbagai jenis periferalnya teman-teman. Nah, untuk mungkin saya akan rincikan ya untuk sorry sorry. Udah jam belum? Nah, untuk blok diagram ini Jam adalah berapa, Bang? untuk blok diagram ini ada status atau kontrol atau register di atas ya teman-teman. Ada yang namanya menulis. Kontrol ini adalah menulis, memberikan perintah modul input output, mulai membaca data. Nah, yang kedua adalah status. Status ini adalah mengetahui status modul input atau output, misalnya apakah perangkat sudah siap atau belum. Nah, lalu yang di bawahnya adalah fungsi logic input output logic. Nah, input output logic ini menerima sinyal dari saluran kontrol bus ya teman-teman, dan saluran alamat yang menentukan peripheral mana yang akan diakses. Nah, berdasarkan sinyal ini, input output logic yang pertama adalah mengaktifkan atau mengirimkan perintah ke external device. Nah, external device ini yang di sini ya teman-teman, sama yang di sini, external device ini. Nah, external device ini yang dituju. Yang kedua adalah mengelola data transfer, register, dan status kontrol atau register antar muka ke perangkat periferalnya ya teman-teman, ke bagian outputnya. Misalnya outputnya di monitor atau enggak di printer. Nah, untuk bagian external device interface ini adalah rangkaian khusus untuk setiap peripheral yang bertugas. Nah, fungsinya adalah yang pertama menerjemahkan sinyal kontrol modul atau modul input atau output menjadi format yang akan dipahami oleh perangkat periferalnya. Nah, yang kedua adalah mengatur aliran data seperti status, sinyal, kontrol, dan antara modul periferalnya tersebut. Oke, saya akan next ke jenis-jenis dan input output. Saya lanjutkan ke Ahmad Bayaki. Baik, sekarang eh, macam-macam atau jenis-jenis sistem input dan output. Pertama itu ada programmer input atau output. Untuk keterangannya yaitu CPU mengontrol langsung proses input output. Contohnya itu membaca keyboard. Lalu yang kedua, interrupt driven input dan output. Untuk keterangannya itu perangkat mengirim sinyal ke CPU saat CPU-nya sudah bersedia atau sudah menyala. Contohnya itu mouse atau printer. Lalu yang ketiga itu ada DMA atau Direct Memory Access. Untuk keterangannya itu transfer langsung antara memori dan perangkat. Contohnya seperti hard disk ke RAM. Lalu yang terakhir itu ada memory mapped dan isolated input dan output. Keterangannya itu untuk mengakses melalui alamat memori atau instruksi khusus. Contohnya sistem embedded. Di next, Mas. Berikut ini ada peran input-output dalam arsitektur komputer. Yang pertama itu menghubungkan CPU dengan perangkat eksternal. Lalu yang kedua itu mengatur komunikasi, kontrol, dan sinkronisasi data. Yang ketiga itu menyesuaikan kecepatan transfer antara CPU dan perangkat. Lalu yang
keempat itu mendeteksi dan menangani kesalahan perangkat. Next, Mas. Lalu di sini ada struktur dan komponen utama input dan output. Yang pertama itu perangkat input, contohnya seperti keyboard, mouse, dan scanner. Lalu yang kedua itu ada perangkat outputnya, contohnya monitor, printer, dan speaker. Lalu yang ketiga itu controller atau interface. Contohnya itu penghubung CPU ke perangkat. Yang keempat itu ada bus input dan output. Contoh itu contohnya untuk jalur data, alamat, dan kontrol. Yang kelima itu buffer dan register input atau output itu menyimpan sementara data. Next, Mas. Selanjutnya di sini saya menjelaskan prinsip kerja dari input output. Yang mana itu ada input, proses, dan output. Terus ada feedback. Jadi tahap pertama itu input yang dimana data diterima oleh perangkat input. Contohnya menekan tombol pada keyboard saat sinyal dikirim ke CPU. Terus ada proses yang dimana CPU mengelola data sesuai instruksi. Seperti contohnya huruf yang ditekan pada keyboard diubah menjadi kode dan diproses untuk ditampilkan. Terus ada output, hasil yang dikirim ke perangkat keluaran. Contohnya huruf yang ditekan tadi akan muncul pada layar monitor. Terus ada feedback juga. Jadi feedback itu digunakan untuk memastikan proses berjalan benar. Contohnya kalau saat printer kehabisan kertas, printer mengirimkan feedback ke CPU. Next. Berikut implementasi atau aplikasi. Di sini ada smartphone dan tablet. Contohnya itu layar sentuh atau kamera dan speaker. Semua bekerja dengan kontrol mikroprosesor. Terus ada peralatan rumah cerdas. Contohnya ada mesin cuci, oven, kulkas, dan mikrokontroller. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebih kita mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.